Ya halo semuanya, kembali lagi bersama aku Christopher Samuel. Dan udah lama banget gue nggak bikin video lagi karena gue bingung apalagi yang mau gue omongin atau video apa lagi yang ingin gue buat. Jadi gue bingung banget. Sebenarnya gue waktu itu udah ada beberapa bahan sih buat pengen bikin video, cuma gue rasa ke gue buat videonya ini tuh nggak, gue kurang kayak nggak serak aja gitu, bener-bener nggak serak banget untuk bikin video lagi. Dan akhirnya gue mutusin untuk bikin video karena salah satu anime favorit gue udah tamat ya. Bahwa jadi yang kalau yang belum tahu bahwa anime ini adalah Shokugeki no Soma, atau orang bule bisa ngomong Food Wars lah. Dan Shokugeki no Soma ini kan baru tamat hari Sabtu kemarin lah ya. Dan jujur gue kecewa banget untuk anime favorit gue ini. Endingnya kok begini banget gitu, gue kurang suka banget dengan endingnya. Dan banyak alasan kenapa gue nggak suka banget dengan endingnya. Dengan cukup banyak kekecewaan gue terhadap anime ini. Meskipun ini anime favorit gue, cuman gue sangat menyayangkan bahwa anime ini tuh jadi ya yang membuat justru gue cukup kecewa gitu dengan endingnya gitu loh. Dan untuk kilas baliknya itu bahwa Shokugeki no Soma pertama kali gue nonton series ini tuh sekitar tahun 2016. Dan pada tahun itu gue direkomend sama temen gue bahwa nih nonton Shokugeki no Soma, ini makanan gitu berbau-bau ecchi, ecchi menurut gue kan. Dan pas gue nonton emang kocak aja sih bahwa anime ini tuh menyatukan genre ecchi dengan genre makanan yang notabene tuh jarang banget dan anti mainstream lah untuk anime ini gitu loh, Shokugeki no Soma. Dan ketika gue nonton gue suka untuk ceritanya, apalagi kan kalau lu ngeliat anime makanan gitu, ketika lu ngeliat makanan di dalam sebuah anime itu kan bagus banget itu kesannya, menggugah selera banget. Nonton ngelihat makanan dalam sebuah anime tuh jadi bikin lapar gitu loh. Dengan bling-bling dalam makanan kan itu bikin lapar banget gitu loh. Dan ketika gue direkomend sama temen gue nonton pada tahun 2016, season satunya selesai. Kalau nggak salah gue langsung gas baca manganya karena gue emang suka banget dengan series Shokugeki no Soma. Meskipun dengan ceritanya yang kalau dibilang ceritanya bagus enggak, menurut gue biasa aja. Ya layaknya seri-seri shonen pada umumnya, bagaimana sebuah anak muda yang berjuang untuk mendapatkan keinginannya. Cuman yang gue suka dari Shokugeki no Soma ini adalah temanya yang beda dari yang lain gitu. Bagaimana lu menyatukan genre food makanan dengan genre ecchi. Yang tahu bahwa ketika lu nonton Soma pasti ada genre-genre ecchi yang ketika lu habis makan itu tiba-tiba kebuka lah bajunya segala macam. Dan itu kocak aja sih menurut gua, dan gue suka gitu. Dan ada satu momen ketika gua nonton series ini yang membuat gua kayak anjir nih ini anime favorit gua gitu. Meskipun dengan ceritanya biasa, cuman gua langsung bahwa series ini adalah series favorit gua. Adalah gue inget ketika gua pas lagi nonton season 1 itu kan, kalau nggak salah gue ya lagi liburan lah seinget gue. Dan kala itu lagi hujan deras lah, dan gue di rumah sendirian dan gue lagi makan siang lah sambil nonton anime lah. Ketika gue nonton anime Shokugeki no Soma dan kala itu sedang hujan, menurut gue kayak ada kehangatan gitu. Gue nggak ngerti dijelasin gimana, cuman ketika gue ngeliat makanan di Shokugeki no Soma ini, gue langsung anjir dengan kilauan-kilauan makanan di anime ini yang membuat lu tuh lapar, lu jadi nafsu makan gitu. Gak peduli makanannya kayak apa, meskipun lu makan cuma nasi telur doang, kalau lu sambil nonton sama tuh, gue pribadi ngerasa bahwa lu jadi nafsu makan gitu loh. Dan Soma ini tuh bener-bener yang gue suka lagi dari anime ini adalah bahwa ketika misalkan lagi ngadu makan, lagi ngadu masak lah antara si Soma dengan yang lain gitu loh, bahwa kita dijelasin bahwa bahan-bahan makanan yang ada di anime itu, misalkan si Soma buat makanan A, detail bahan-bahannya dibuat apa lah, itu dibuat bener-bener gitu, detailnya dijelasin bahwa isinya apa, ada bahan-bahan apa yang dipakai. Itulah yang membuat gua bahwa anime ini tuh nggak cuma sekedar lu makan terus tuh kebuka bajunya terus tuh kayak ada suara sange-sange gitu, enggak. Bahwa ada esensi lah di anime ini gitu, dibalik temanya yang cukup absurd, cuman ada esensi di dalamnya gitu, ada ilmu yang bisa lo ambil dari anime ini. Dan yang gue tahu bahwa anime ini tuh ya makanan-makanannya tuh nggak asal gitu, meskipun dengan seolah-olah ada efek-efek perangnya kan karena dengan anime yang judulnya Food Wars. Cuman esensi dari makanannya itu tidak dipleset-plesetin lah gitu loh, yang gue suka dari anime ini gitu loh. Jadi lu masih bisa dapat ilmu dari anime ini gitu loh. Cuman apalagi yang gue suka dari anime ini tuh bahwa ada
karakter development dari anime ini tuh bagus banget menurut gua. Kayak contoh lah bahwa ada si Soma, bagaimana si Soma ini ya layaknya shonen gitu loh. Dia berjuang dari nol, bagaimana dia ingin mengikuti jejak bapaknya yang sebagai koki gitu loh, sebagai chef, yang bagaimana dia layaknya anak muda. Dia tuh yang gue suka dari Soma, dia nggak peduli gitu, dia kalah, dia mau kebantai sebanyak apapun dia tetap berusaha keras gitu, pantang menyerahnya. Itulah yang gue suka gitu. Dia nggak peduli gitu makanan yang dibilang jelek, dia nggak peduli banyak orang yang ngeremehin dia di awal, karena dia tahu bahwa esensi dari makanan tuh mau dinilai orang jelek dari pandangan mata, andai nanti ketika makanannya itu udah masuk ke mulut dan enak, itulah adalah esensi dari makanan itu sendiri. Yang gue suka dari Soma gitu loh, dia nggak peduli misalkan gue cuma bikin yakisoba yang notabene di dalam anime itu adalah makanan kelas B. Banyak orang-orang remehin, anjir lu cuma bikin yakisoba. Cuman ya udah, gue buat makanan yang gue suka, gue kasih ke lu dan lu makan makanan itu dan lu suka gitu loh. Dia nggak peduli dengan teknik-teknik makanan yang mewah, dengan cara penyajian yang keren, dengan esensi bahwa makanan itu ya udah harus enak dan orang senang ketika makan itu. Ya udah, itulah yang gue suka gitu dari anime ini. Terus apalagi ya, nah cuman dari Shokugeki no Soma ini yang gue suka adalah bahwa heroinnya gitu. Heroin dari anime ini tuh ya bahwa heroin dari anime ini tuh baru dikembangin gitu loh, si Erina. Jarang ada anime yang ngembangin karakter developmentnya bener-bener gila di heroinnya gitu. Rata-rata ya udah si karakter utama ngincer heroinnya dapet, selesai. Nah kalau di Soma ini enggak gitu loh, malah heroinnya kesana antagonis gitu. Kalau kita lihat dari awal Shokugeki no Soma gitu, bahwa si Erina ini kan kesana antagonis banget lah, kesana judes, kesana ya dia nggak suka aja sama si Soma gitu, karena anjir nih apaan sih bocah makan masakan kelas B lah gitu, sedangkan dia terkenal dengan lidah dewanya yang harus makanan mewah gitu loh. Cuman seiring berjalannya waktu, bahwa si Erina ini tuh karena dia udah kenal banyak temennya dan dia bawa tahu ada esensi bahwa makanan tuh nggak harus makanan yang mewah doang, banyak makanan yang gembel pun tuh bagus dan enak kalau dimakan gitu, yang penting lu seneng makannya, udah itu aja. Sehingga dia akhirnya ada development lah di karakter ini gitu. Jadi dari yang dia jadi judes jadi mulai baik hati lah, jadi dia ya namanya karakter sendiri lah, layaknya karakter sendiri gitu loh, yang lu awal benci sama karakter utama, di endingnya jadi cinta gitu. Terus apalagi ya, mungkin kalau anime shonen gini kan banyak banget karakternya yang semuanya dikembangin gitu. Bahkan ada karakter yang kesannya kayak cuma karakter lewat aja, dan di Shokugeki no Soma ini juga banyak lah karakter yang cuma lewat doang gitu, yang bener-bener pure karakter pendukung doang, yang nggak terlalu banget ada developmentnya gitu. Cuman yang gue suka lagi dari Soma ini, selain dari ketika lu makan terus lu sange, habis itu ada penjelasan tentang makanan, yang esensi makanannya itu jadi nggak dihilangkan gitu, dibalik parodinya anime makanan. Dan bahwa si Soma ini meskipun sebuah makanan yang soal dibikin soal perang, esensinya tuh nggak dihilangkan gitu, bahwa ada penjelasan makanannya yang gue suka banget gitu. Jadi sekalian itu bisa belajar sih. Terus apa lagi ya, nah kan banyak arc-nya itu, dan salah satu arc yang gue demen dari Soma ini yang bener-bener naik banget gitu loh, adalah kan ketika ada arc yang melawan Elite 10 gitu, Elite 10 yang abis Senbatsu, abis itu arc sentral. Nah yang si Soma ini dia pengen nyelamatin Totsuki dari si sentral ini gitu loh, yang lawan Elite 10 itu udah klimaks banget sih menurut gua arc-nya gitu. Dan cuman sayangnya pasca dari arc Elite 10 ini, ketika arc sentral ini, Soma ini tuh malah turun kualitasnya, bener-bener down banget lah. Lu ketika gua pribadi ketika baca manganya tuh kayak anjir kenapa jadi begini Soma, maksudnya lu yang udah cinta banget dengan series ini, tiba-tiba lu ngeliat series ini kayak mengalami penurunan kualitas yang jatuh banget lah kasarnya, jadi sedih gitu. Dan alasan kenapa Soma itu jadi kualitasnya menurun menurut gue ya karena ada satu karakter yang namanya Saiba Asahi. Nah si bangsat ini tiba-tiba abis arc sentral selesai, tiba-tiba nongol karakter ini dan dia ngalahin bokapnya Soma, Joichiro gitu, yang notabene
dewanya lah di series ini gitu. Si Joichiro itu kan kesana dewa banget gitu di series ini, dan si karakter yang tiba-tiba nongol ini tiba-tiba ngalahin si Joichiro gitu tanpa sebab gitu. Udah nggak dijelasin lagi makanannya apa yang dibuat gitu loh. Bahwa kan banyak fans Soma tuh yang kalau lu ngalahin suatu karakter, apa dulu makanan yang dibuat gitu, nggak asal kalah ya udah jadi kayak cuman ngadu-ngadu doang gitu, nggak ada esensinya gitu loh. Nah si Saibasa ini tuh nggak ada esensinya sama sekali. Dia ngalahin Joichiro tanpa ada penjelasan nih orang buat apa gitu loh. Yang justru yang malah dikasih tahu dari si Saibasa ini adalah bagaimana skillnya gitu, cross knife ya, apa pisau salib lah, gak ngerti gue itu, nggak jelas banget aja. Jadi ketika lu ngambil senjata orang tiba-tiba lu jadi punya kekuatan gitu. Kayak si siapa yang rambut mohon, Mimasaka kan juga nggak jelas tuh ya. Dia ngambil senjata orang tiba-tiba dia jadi jago gitu, dia ngikutin gaya, tapi dia belajar ya, cuman si Mimasaka benar belajar, dia belajar. Nah kalau si Saibasa ini tuh nggak, dia belajar juga cuman nggak dijelasin gitu prosesnya, dan developmentnya itu nggak, development untuk si villain ini tuh kurang bagus lah gitu loh. Development si Saibasa ini tahu-tahu datang kucuk-kucuk jadi dewa gitu kan si Joichiro gitu. Dan untuk arc blue ini kan, jadi si Saibasa ini juga ikut blue kan, dan menurut gua kenapa arc blue itu jadi bertolak belakang banget sama arc sentral habis itu lawan Eliten tuh, karena itu pace-nya cepet banget gitu loh. Jadi lo tiap karakter tiba-tiba bertarung kalah menang gitu tanpa ada penjelasan makanannya, gimana proses mereka bisa menang atau kalah gitu loh. Itulah yang menurut gue jadi downgrade banget si Soma gitu loh. Dan gue ngerti sih alasan kenapa arc blue ini kan downgrade banget itu, karena Soma ini tuh kena kapak lah, kena aksis lah kalau kata orang gitu, bahwa di Shonen Jump itu tuh ketika lu dapet drop kualitas yang gede banget ya lu mau nggak mau harus keluar dari Shonen Jump itu. Entah lu keluar dari Shonen Jump atau lu harus tamatin ini seriesnya gitu loh. Lu mau keluar dari Shonen Jump atau lu tamatin series lu biar diganti dengan series yang baru, yang agar tukeran tempat gitulah. Dan Shokugeki no Soma tuh kena kapak lah, istilahnya kena aksi ini gitu. Dan istilahnya gue sadar bahwa autornya ini tuh sebenarnya nggak gue yakin nggak bakal sejelek ini gitu, bikin cerita yang tiba-tiba kesana jadi jelek gitu, pesnya tiba-tiba berantakan, plotnya berantakan. Karena gue yakin karena itu ada jenjang gitu, maksudnya ada sisa chapter nih, ada berapa sisa chapter yang harus gue isi dengan cerita yang masih panjang gitu. Nah ini Soma tuh jeleknya kayak gini gitu loh. Dan kalau manganya itu kan tamatnya tahun lalu lah sebenarnya, dan animenya tuh baru keluar tahun ini gitu. Dan gue berharap sih sebenarnya anime ini tuh sebenarnya buat pemulihan lah. Jadi dengan ada anime ini tuh cerita Soma jadi nggak jelek-jelek banget kayak di manga gitu. Cuman ekspektasi gue tuh salah gitu terhadap anime ini. Gue nggak bilang anime itu jelek banget juga nggak, ada bagian-bagian yang bagus gitu, cuman ada juga bagian yang jelek gitu. Yang gue suka dari anime ini bagaimana dia lebih ngedef kayak yang plot cerita di manga yang berantakan itu dibenerin di anime. Kayak contohnya yang bagian penjelasan nyokapnya si Soma gitu, bagaimana kalau di manga tuh kayak jadi bener-bener pure satu chapter flashback si nyokapnya Soma doang. Cuman kalau di anime itu kayak dirapiin aja gitu, bagaimana flashback nyokapnya Soma tuh dimasukin ke dalam cerita intinya gitu, jadi seolah-olah tuh nggak terpisah lah gitu. Cuman ada satu hal lagi yang gue gak suka, bahwa kayak ada filler nggak guna gitu loh, filler nggak guna di anime ini gitu loh. Kayak contohnya yang filler si Megumi tiba-tiba ikutan blue, ada kompetisi gitu. Kalau di manganya kan nggak ada. Jadi kalau di manganya tuh ya ikut blue ya udah, orang-orang yang jago tuh dapat undangan. Sedangkan di Totsuki ini kalau di anime tuh ada kompetisi lah, jadi berebutan buat masuk blue. Dan si Megumi ini gue nggak ngeremehin Megumi atau apa ya, cuman tiba-tiba dia bisa ngalahin karakter OP lainnya kayak si Ishiki lah, kayak ngalahin si Ryo, si Soma, si Takumi. Ya dia tiba-tiba juara satu gitu, dan gue nggak bingung aja gitu, tiba-tiba nih orang bisa juara satu gitu. Yang kita tahu juga kan bahwa si Megumi tuh kan kalau di tiap Soma tuh selalu kalah gitu, yang kita tahu selalu kalah aja pokoknya. Dan tiba-tiba juara satu gitu loh, tanpa ada development lagi yang ngejelasin gimana nih usaha si Megumi biar juara satu gitu.
karena pace cepet banget gitu. Dan ada satu lagi scene yang episode terakhir gitu yang menurut gua anjing, kenapa harus scene ini tuh harus ada di episode terakhir, kenapa gitu loh. Scene yang filler Noir gitu loh, menurut gua anjing, kenapa lu harus masukin scene beginian di episode terakhir gitu loh, kenapa nggak dimasukin ke yang lain aja gitu loh, atau dimasukin ke OVA gitu, bahkan akan jauh lebih bagus gitu yang penggerbekan Noir gitu. Maksudnya jadi kayak kalau nonton episode terakhirnya tuh kayak anjir, satu episode dipaksa berapa chapter gitu loh, kalau misalnya berapa puluh chapter dipaksa dalam satu episode, itu jadi berantakan banget gitu. Dan inilah yang terjadi di episode terakhir Soma gitu loh. Jadi sehingga plot-plot penting yang ada di manga gak dimasukin lah ke anime gitu. Ya kecewa sih sebenarnya kalau ngeliat gini, karena menurut gua jujur sebagai, ketika lu nonton anime sekarang tuh lu pasti tahu bahwa ada namanya shipper, lalu pengen bawa karakter apa sama si heroin ini gitu. Dan gue pribadi sih sama kayak gitu, gue pengen si Soma kayak ada development romance lah sama si Erina gitu. Dan terlebih staff dari anime ini tuh kayak ngegembor-gemborin bahwa ada original ending gitu loh, ending yang berbeda dari manga. Ya otomatis para penonton tuh kayak berharap lebih gitu loh, bener-bener berbeda dari manga yang, jadi sehingga lo bener-bener beda aja gitu. Terlebih ada siluet-siluet di opening yang ada wedding gitu, menurut gue anjir nih bener-bener ngasih harapan banget sih bagi para penonton, cuman kan nggak ditunjukin gitu loh. Dan gue kecewa banget sih gitu loh. Malah endingnya tuh sama persis, ada bagian yang sama persis dengan manga yang gue pribadi justru nggak suka gitu loh. Kenapa harus disamain, malah jatuhnya lebih jelek daripada manganya gitu loh. Kayak contoh kalau misalkan di manganya itu kan jadi kayak ada time skip, si Soma dan kawan-kawan udah pada umur 20 tahunan lah, dan dijelasin gitu bagaimana proses dia belajar jadi chef yang hebat gitu loh. Dan di anime ini cuman ya udah dia belajar, tahu-tahu balik aja, nggak ada penjelasannya gimana proses dia belajarnya gitu loh, bagaimana dia proses jadi chef yang hebatnya nggak ada gitu loh. Erinanya juga ya sama gitu loh, kalau di manganya mah udah jadi milf hebat gitu, ini mah cuma masih kelas 3 gitu loh, nggak ada perubahannya gitu loh. Kecewa sih kalau misalkan gue nonton ending Soma tuh bener-bener kecewa gitu. Dan gue berharap banget ada OVA sih sebenarnya, berharap banget gue ada OVA, karena Soma tuh ya bener-bener anime yang biasa aja gitu, cuman spesial gitu di hati gue gitu. Jadi karena ya gimana sih, ada suatu series yang biasa aja cuman lu suka banget sama seriesnya itu, ya itulah Soma gitu buat gue gitu. Dan gue berharap banget ada OVA untuk istilahnya tunjukin lah bahwa Jesse Staff tuh bener-bener nunjukin gitu bahwa sebagai anime kesayangannya, karena kan Jesse Staff bener-bener cuman Soma doang gitu ya, bener-bener sampai full manga dijadiin anime tuh cuman Soma doang di Jesse Staff gitu ya. Gue berharap banget udah nggak kayak begini, diperbaikin lah OVA gitu, ada apa gitu baik sekarang buat memperbaikin aja gitu. Ada mungkin movie, cuman nggak mungkin sih, karena gue pikir juga Soma nggak segede anime lain gitu, macam Oregairu atau Sao yang bener-bener fanbase-nya tuh lebih gede daripada Soma gitu. Cuman dibalik kekecewaan gue itu, gue jujur makasih banget sih untuk para autor yang udah kerja keras gitu loh, kayak Yuto Tsukada dan Shun Saiki gitu loh, bahwa mereka tuh berhasil nyiptain anime yang anti mainstream, yang nggak bagus-bagus banget ceritanya, cuman anime ini tuh bener-bener kena lah di hati para penontonnya gitu loh. Gak cuman sekedar shonen yang pada umumnya gitu, shonen yang kebanyakan rata-rata shonen action gitu, atau shonen yang bener-bener shonen kasar romance doang gitu loh. Soma ini beda dari yang lain aja sih. Mungkin ya kecewa aja sih gue dengan anime ini, dan gue berapa Nova ya sih. Oke lah, sekian dulu dari video gue kali ini. Gue Komat Kamita bingung banget ngomongnya karena gue udah kecewa banget sama anime ini, dan dadah.